Rumah makan yang menjual makanan porsi banyak, rasa lezat dengan harga relatif terjangkau, wah, tentu akan jadi incaran para pelanggan. Seperti rumah makan Iga Bakar di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan ini. Setiap hari tempat ini mampu menjual 1.500 sampai 2.000 potong iga bakar yang disajikan dengan aneka bumbu. Enak banget. Enak deh, ininya banyak. Dagingnya lembut banget. Jadi kayak nggak perlu effort deh untuk makan itu ya. Enak, luar biasa. Harganya juga terjangkau. Di balik omset yang mencapai puluhan juta rupiah sehari, ada perjalanan yang panjang. Sejak pukul 6 pagi, ribuan potong iga daging sapi impor dari negara Kangguru disortir dan dimasak. Kalau yang tadi bikin ngiler, yang ini sedikit bikin pegel karena kita akan proses dari awal, dari masih mentah. Jadi kita akan masukkan dulu di plastik untuk dibuat masing-masing satu porsi. Buka sejak 2004, rumah makan ini hanya menyajikan hidangan dari satu bagian daging sapi, yaitu iga saja. Nah, yang menarik, satu porsi kurang lebih 500 gram, berisi hingga 2 potong iga berukuran besar dan 1 potong ukuran kecil. Daging iga memiliki kemampuan menyerap bumbu yang baik karena memiliki banyak serat. Setelah daging dikemas dalam plastik, kita buat bumbu untuk merebus dagingnya. 1, 2, 3, 4. Nah ini kunci kelezatan kalau bikin makanan iga itu ada di dagingnya ya, dirasai bukan cuma diolesan aja tapi juga harus dibumbui di bagian dasarnya. Bebas mau pakai onion bawang atau mau pakai herbs apa bebas, tapi kalau kata ownernya kuncinya satu, jangan pelit sama merica. Rebus dengan api sedang selama 1 jam dan masak dengan api kecil selama beberapa jam sampai iga sapi matang sempurna dan bumbu terserap maksimal. 9-10 dihitung karena kalau nanti dia kebanyakan proses masaknya kan akan berbeda ya. Oh ini yang udah matang duluan atau enggak? Nah itu nggak bisa tuh, harus dihitung. Rata-rata sih kalau yang agak kecil begini nih 30, kalau yang agak besar itu kurang lebih bisa 50. Sudah 10. Tenang nih, food grade, sudah food grade. Sesekali aduk daging dengan perlahan agar seluruh bagian iga sapi matang merata. Proses perebusan iga sapi membutuhkan waktu paling sedikit 3 jam. Sambil menunggu daging kita matang, yuk kita buat hidangan pendampingnya. Dalam sehari, tempat ini membutuhkan sedikitnya 100 kg kentang goreng sebagai pelengkap sajian iga bakar. Karena bumbu yang digunakan untuk memasak kentang hanya garam, maka kentang yang digunakan harus dalam kondisi segar. 1 potong kentang dipotong menjadi 4-6 potong. Jadi bener-bener pengen mendapatkan sih rasa kentangnya. Jadi kalau misalkan pakai kentang yang nggak proper misalkan, kayak gini nih, nah rasanya nggak akan enak. Ngomong-ngomong, iganya sudah matang nih. Karena aduh panas. Ketetes bentar. Udah kena. Sebelum dibakar, buka dulu daging dari plastiknya. Salah satu ciri iga sapi sudah matang dan bisa masuk ke proses pemanggangan adalah daging yang sudah lebih lembut dan mudah terlepas dari tulang. Ribuan potong daging sapi bagian iga sudah bisa dipanggang. Waktunya kita pindah ke bagian depan rumah makan. Ini berasa barbekyuan buat tahun baru tapi versi jumbo. Iga bakar yang dimasak dengan arang kayu memiliki aroma asap yang lebih kuat dibandingkan arang batok. Hal ini dikarenakan arang kayu menghasilkan suhu yang lebih tinggi dan asap yang lebih banyak. Namun yang juga harus diperhatikan adalah arang kayu ini menghasilkan suhu yang tinggi sehingga iga bakar lebih cepat gosong. Jadi daging harus lebih sering dibolak-balik ya. Disiram air buat apaan, Bang? Buat mengurangi kekencangannya biar nggak terlalu naik apinya karena dia malah jadi gosong. Kita butuh panasnya bukan hanya dari si apinya aja. Sebelum pukul 11 siang atau jam buka rumah makan, antrean ternyata sudah mengular. Dan sehari di sini bisa menghabiskan minimal ya 500 porsi. Porsi ya, bukan 500 potong. For your info, iga sapi memiliki kandungan lemak yang tinggi, terutama lemak intramuskular yang terkandung di dalam otot. Dan lemak ini yang membuat iga sapi menjadi lebih gurih dan juicy saat dibakar.
Nah, ada 3 bumbu oles untuk iga bakar. Barbecue, lada hitam, dan lemon pedas. Iga pun sudah siap untuk disajikan. Oh, angkat. Oh, siap. Perbandingannya 2-1 ya. 2-1-2 apa gimana? Kayak main futsal. Ini sini. 1. Ini gede. 2. Cukup? 1 lagi. 3. Ini 1. Ini kasih yang sing cilik siji. Jangan terlentang. Oh, jangan terlentang. Tengkurap. Oh. Aduh, mataku. Jangan yang mana? Ini. Ini. Apa yang ini? Ini. Yakin? Saya kunci jawabannya ya. Oke. Seporsi isi 3. Iga bakar sudah, sekarang waktunya mempersiapkan kentang goreng sebagai sajian pendamping. Kentang sudah, sekarang jagung rebus. Ngomong-ngomong, berada 1 jam di dalam bagian pembakaran, ini membuat energi saya terkuras habis. Ampun. Saya pikir ketika udah lewat jam makan siang, jam 1-an itu bakal turun temponya. Sama aja ya. Malah nambah sampai ujung. Untuk mencegah iga bakar cepat gosong, tambahkan juga sedikit minyak pada bumbu oles. Dan di sini ada 3 jenis saus yang dipakai. Sebenarnya mau pakai saus apapun terserah. Yang penting si dalamnya udah kena bumbunya. Oh, dan kuncinya jangan lupa 1. Jangan lupa ketika mau ngoles ditambahin juga minyak sedikit supaya dia ada sedikit tekstur dari si minyaknya yang nempel gitu. Walau lelah, melihat para pelanggan menyantap sajian dengan lahap, ini membuat saya energinya kembali terisi. Semangat! Akhirnya sekitar pukul 2 siang, pelanggan yang makan di tempat maupun yang membeli untuk dibawa pulang perlahan berkurang. Ini artinya saya bisa sejenak beristirahat. Saya pernah makan yang kontrol. Kalau kontrol itu kan iga tapi pakai bumbu rempah-rempah yang begitu kuat khas Indonesia. Kalau ini lebih ke marinasinya tadi sih kuncinya sih. Kalau sausnya ini aman banget. Tipikalnya saus yang kayak misalkan saus barbecue yang exclusive. Dan saya suka banget sama tekstur si daging iganya. Ini seempuk itu. Nih ya. Saya pakai sikat gigi aja bisa dengan mudah makan ini. Wah, apa? Ide untuk membuat bisnis iga bakar dengan cita rasa ala hidangan barat dimulai sejak 20 tahun yang lalu ketika Budi Marsanto kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di negeri Kangguru, Australia. Saya kan kerja ya, namanya student ya. Ya udah kerja di restoran. Saya bukan chef. Saya tukang cuci piring, terus ngepel. Nah, tapi kalau kita lagi break ya kita duduk sama-sama. Nah, akhirnya mereka nanya saya, lu bisa bikin itu nggak Rips? Bisa lah. Akhirnya begitu saya buat, mereka kaget kok bisa gitu. Padahal lu bukan chef. Akhirnya ya udah di situ kita tukar pikiran. Nah, akhirnya ilmu itu yang saya bawa ke Indonesia. Hampir 20 tahun berkiprah di dunia kuliner. Naik turun perjalanan bisnis sudah dilalui Budi Marsanto. Titik nadir bisnisnya terjadi pada pertengahan 2020 hingga 2021. Setelah bangkit dari masa sulit, kini ia telah memiliki 16 outlet yang dikenal dengan menu murah, lezat, dan daging yang melimpah. Proporsinya iga bakar lengkap dengan kentang dan jagung manis dibanderol Rp99.000. Saya Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.